Pada tugas sebelumnya, Ibu sudah meminta kalian mencari nilai sin 90, tan 60, dan sebagainya. Lalu apa sih kaitannya? Nah, apa yang sudah kalian kerjakan pada tugas sebelumnya berkaitan dengan materi kita pada hari ini, yaitu trigonometri. Trigonometri, sudah pernah dengar belum? Apa itu trigonometri? Nah, mudah-mudahan sudah pernah dengar ya. Trigonometri secara harfiah dalam bahasa Yunani adalah ukuran dalam segitiga. Nah, lalu kalau dalam cabang matematika, trigonometri itu adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara panjang sisi dengan sudut dalam segitiga. Terus bagian dari trigonometri itu apa saja? Trigonometri itu di dalamnya terdapat nilai perbandingan yang harus kita cari, yaitu sinus, disingkat penulisannya sin. Kosinus disingkat penulisannya kos. Tangen disingkat penulisannya tan. Kosekan disingkat penulisannya kosek. Sekan disingkat penulisannya sek. Dan terakhir adalah kotangen disingkat penulisannya kot. Boleh kot atau boleh juga ditulis dengan kotan. Nah, begitu. Jadi kalau untuk kotangan boleh kot, juga boleh dengan kotan. Oke. Nah, nilai perbandingan trigonometri itu yang akan kita bahas nanti akan ada nilai perbandingan trigonometri pada sudut istimewa, pada sudut berelasi, dan pada segitiga siku-siku. Untuk nilai perbandingan trigonometri pada sudut istimewa, sebelumnya kalian sudah cari. Nah, ini Ibu buatkan tabelnya. Cara membacanya, sin 0 nilainya adalah 0. Sin 30 nilainya adalah 1/2. Sin 45 derajat adalah 1/2 akar 2. Sin 60 adalah 1/2 akar 3. Dan sin 90 derajat nilainya 1. Untuk cos 0 nilainya 1. Cos 30 derajat 1/2 akar 3. Cos 45 derajat 1/2 akar 2. Cos 60 nilainya 1/2. Cos 90 derajat nilainya 0. Perhatikan, sinus dan kosinus nilainya adalah kebalikan. Tan 0 derajat nilainya 0. Tan 30 derajat 1/3 akar 3. Tan 45 derajat nilainya 1. Tan 60 derajat akar 3. Dan tan 90 adalah tak terhingga. Hafalkan tabel ini agar nanti kalian bisa mengerjakan menyelesaikan berbagai permasalahan pada trigonometri. Ini sebagai dasar kalian untuk mengerjakan berbagai soal trigonometri. Nah, kemudian kalian ingat kan bahwa sudut itu tidak berhenti di 90 derajat. Sedangkan di tabel ini, perhatikan, sudutnya hanya sampai 90 derajat. Lalu bagaimana dengan sudut yang lebih dari 90 derajat? Nah, untuk itu kita harus mengenal yang namanya pembagian sudut dalam trigonometri. Sudut satu lingkaran isinya 360 derajat dibagi menjadi 4 wilayah. Wilayah yang pertama dari 0 sampai 90 derajat. Nih, wilayah pertama. Namanya KW1. KW itu apa, Bu? Barang KW, bukan. KW itu adalah kuadran. Nah, kuadran yang pertama dimulai dari 0 sampai 90 derajat. Maksudnya apa? Semua sudut yang bernilai antara 0 sampai 90 derajat adanya di kuadran 1. Contoh, 60 derajat, 70 derajat, 80 derajat, 40 derajat, semuanya ada di KW1. 85 derajat, KW1. Kemudian bergeser berlawan arah dengan jarum jam ke sini. Nah, yang kedua dimulai dari 90 sampai 180. Dari 90 sampai 180 adalah KW2. Contohnya, berapa sudut yang ada di antara KW2 itu? 91, 92, 93, 100, 120, 135 sampai 175 derajat. Itu KW2. Setelah KW2 kita punya apa? KW3. Di KW3 atau kuadran 3 ini dimulai dari sudut 180 sampai 270.
181, 185, 190, 200, 210, 250, 270, 265 itu adanya di kuadran 3 atau KW3. Lalu terakhir adalah KW4. KW4 itu dari 270 sampai 0 derajat. Nah, di sini bukan 0 tapi 360 derajat. Nah, 0 itu kembali lagi 360 derajat itu berarti kembali lagi ke 0. Jadi 270 sampai 360 masuknya adalah kuadran 4. Contohnya 280, 300 derajat, 315 derajat, 306, 325 derajat, 340 derajat itu adanya di kuadran 3. Lalu untuk apa fungsi kuadran ini? Fungsi kuadran ini untuk memberi nilai pada nilai perbandingan trigonometri. Nilai seperti apa? Nilai positif dan negatif. Di KW1 semua nih perbandingan trigonometri bernilai positif. Sin, kosinus, tan, kosekan, sekan, kotan semuanya positif di kuadran 1. Di kuadran 2 yang bernilai positif hanya sin dan kosek, hanya sinus dan kosekan. Lalu kalau dia ada tan di kuadran 2 nilainya apa? Ya negatif. Selain sinus dan kosek, maka nilai trigonometri yang ada di kuadran 2 bernilai negatif. Lalu bagaimana dengan di kuadran 3? Di kuadran 3 siapa yang positif? Di kuadran 3 yang positif adalah tan dan kotan. Semua nilai trigonometri yang ada di kuadran 3 selain tan dan kotan pasti nilainya negatif. Untuk di kuadran 4 yang positif adalah cos dan sekan. Selain cos dan sekan, selain kosek dan sekan, maka nilai perbandingan trigonometri di kuadran 4 nilainya negatif. Perbandingan trigonometri yang tidak tertera di atas berarti bernilai negatif. Tidak tertera sesuai ini. Maka bagaimana cara menghafalnya, Bu? Cara menghafalnya ketika kalian nanti mengerjakan soal, langsung gambar ini. Langsung ikuti sama kalian gambar ini. Digambar sama kalian. Nah, di sini tulis sudutnya 0, 90, 180, 270, 360. Kemudian kalian tulis KW-nya, KW1, KW2, KW3, KW4. Setelah tulis KW1, 2, 3, dan 4, tulis isinya. KW1 isinya semua, KW2 sin dan kosek, KW3 tan dan kotan, KW4 kos dan sek. Ketika mengerjakan soal terkait sudut berelasi, maka inilah kunci utama kalian mengerjakannya. Harus dihafalkan. Baik, kalau sudah paham kita lanjutkan. Jadi paham ya, di kuadran 1 yang positif adalah semuanya, di kuadran 2 hanya sin dan kosek, di kuadran 3 tan dan kotan, di kuadran 4 adalah kos dan sek. Sisanya selain yang ditulis di sini, kalau di kuadrannya jadi dicek apakah ada atau tidak, berarti bernilai negatif. Nah, nilai perbandingan trigonometri sudut berelasi. Nah, sudut berelasi itu untuk sudut yang ada pada KW2, 3, dan 4. Terus kalau yang KW1 pakai sudut apa, Bu? Sudut istimewa. Yang mana itu sudut istimewa? Nah, yang ini. Jadi kalau KW1 kalian pakainya ini. Ini sudut istimewa yang harus kalian hafalkan. Jangan sampai tidak hafal, karena ini modal selanjutnya. Lanjut, kita lanjutkan. Ketika kita menemukan sudut yang ada di kuadran 2, maka rumusnya adalah 180 derajat dikurang alfa. Diganti sudutnya dengan 180 derajat dikurang alfa. Kalau di KW3, alfanya dikurang 180 derajat. Kalau di KW4, pakainya 360 derajat dikurang alfa. Alfa itu siapa? Alfa sama dengan sudut pada soal. Nah,
Alfa ini sudut yang dari soal ya. Contohnya, kita ke contoh. Tentukan nilai dari 1 sin 145 derajat. Bagaimana cara mengerjakannya? Tulis soalnya sin 145 derajat. Dan kemudian langkah pertamanya adalah tentukan kuadrannya atau KW-nya. Dilihat dari mana nih? Dilihat dari sudut yang ini. 145 derajat. Perhatikan, 145 derajat itu udah di KW berapa? KW1 tuh 0 sampai 90 kan? Enggak ada 145. 90, 190 sampai 180 berarti kan ada di sini ya. 145 itu ya. Maka dia ada di KW2. Tulislah dia di KW2. Berikan keterangannya di sampingnya di KW2. Lalu setelah kita berikan, kita lakukan selanjutnya. Di KW2 sudutnya berubah jadi 180 dikurang alfa. Maka kita rubah 145 ini jadi sin 180 dikurang alfa. Alfanya adalah dapat dari sudut soalnya. 180 dikurang 145 sama dengan sin. Nah, ini dihitung 180 kurang 145 adalah 45 derajat. Oh, maaf, bukan 145, tapi ini harusnya 135 ya. Nah, maaf ya, tolong diperbaiki, ini harusnya 135 derajat. Nah, 180 dikurang 135 adalah sin 45 derajat. Kembali ke tabelnya. Sin 45 derajat, dilihat sin 45. Berapakah sin 45? Nih, sin 45 berapa? 1/2 akar 2. Kembali lagi ke soalnya. Sin 45 derajat 1/2 akar 2. Ingat, belum selesai. Lihat hasil tadi, hasil analisa kita bahwa dia ada di KW2. Ini penting posisinya untuk menentukan nilainya apakah positif dan negatif. Karena dia ada di KW2, maka nilai sinnya adalah bernilai positif. Didapat dari mana sinnya positif? Ingat. Nah, ingat di sini di KW2. KW2 ada sin kan tertera. Kalau dia ada berarti nilainya positif. Maka sesuai dengan kuadran tersebut, pembagian kuadran tersebut, maka sin bernilai positif. Dengan demikian nilainya adalah positif 1/2 akar 2.